anak-anak yang tidak amanah dengan kuliah harus diapain? Untuk anak-anak yang sudah seharusnya dewasa, kita tidak harus ngatur dari A sampai Z apa yang harus dilakukan, menasihati panjang lebar, menyalahkan panjang lebar, itu nggak penting sama sekali. Anak-anak yang sudah agak dewasa itu hanya butuh diberikan boundaries, limitasi, atau batasan-batasan. Seperti ini. Kamu kuliah dibiayai orang tua, dan tentu itu harus dipertanggungjawabkan. Jika kamu tidak amanah kuliah, maka tidak perlu lagi dituruskan subsidi dari orang tua. Kalau nggak bener kuliah, pilihannya cuma dua: berhenti kuliah, lalu kamu urus diri kamu sendiri kerja, atau memang kalau ada masalah dengan kuliah, bicarakan, komunikasikan apa masalahnya, kita cari solusi bersama. Apakah pindah kuliah, misalnya dikasih kesempatan satu kali lagi pindah kuliah, atau tidak selalu pindah kuliah, masalahnya apa di sana misalnya. Jika nilainya anjlok misalnya, ya tidak harus kasih konsekuensi, cari solusi masalahnya di mana. Lalu kemudian kasih batasan, jika semester depan nilainya anjlok lagi di bawah nilai yang misalnya ditentukan antara orang tua dengan anak, kesepakatan misalnya IPK-nya minimum sebagai syarat kelulusan berapa, ya, minimum misalnya 2 IPK-nya 2 misalnya sebagai syarat kelulusan, atau 3, saya tidak tahu syarat kelulusan IPK berapa sekarang zaman now. Misalnya anggap aja 2,5 untuk lulus. Jadi semester depan jika di bawah 2,5, kita kasih batasan, biaya kuliah bayar kamu sendiri. Ayah ibu hanya akan membiayai hidup kamu. Masa depan kamu di tangan kamu, bukan di tangan ayah ibu, sebab ayah ibu pada dasarnya tidak bisa kemudian terus mendampingi hidup kamu. Tugas orang tua, ingat, mempersiapkan anaknya berpisah dengan orang tua. Jadi jika nilainya misalnya di bawah IPK-nya 2,5, maka dia harus bayar kuliah sendiri. Dari mana bayar kuliah? Bukan urusan kita. Manusia pasti punya akal, berpikir apakah sambil nyuci sepatu temennya kek, ya misalnya, dan seterusnya. Atau biaya hidupnya yang kita cabut, biaya kuliahnya kita subsidi. Itu. Jika diulangi lagi semester berikutnya menjadi 3 semester berturut-turut misalnya, kemudian tidak betul nilainya, maka biaya hidup dan biaya kuliahnya dicabut. Kejam ya. Inilah bentuk cinta bagi saya, gabungan antara kasih dan sayang. Jadi banyak anak-anak balita hari ini terlambat bicara gara-gara mereka terlalu banyak diam mendengarkan TV, gadget, YouTube, dan seterusnya. Tidak terstimulasi bicara. Banyak anak-anak, remaja, dan dewasa telat mandiri gara-gara mereka hidupnya kurang susah, kurang menderita. Terlalu banyak ya subsidi dari orang tuanya. Bagaimana mungkin anak bisa berjalan kalau terus digendong? Ingat, secara nature, by nature, semua organisme di muka bumi ini hanya akan bisa berbuah dan mandiri jika dipisah dari orang tuanya. Pohon pisang tidak akan pernah menghasilkan buah yang bagus jika masih bersatu dengan orang tuanya. Manusia, ya, mereka akan maksimal potensi-potensinya jika mereka memiliki kesempatan untuk berlatih dengan kesusahan. Jika disubsidi terus mereka kurang susah. Maka ini perkataan yang mungkin sering banget saya ucapkan pada anak-anak saya. Abah tidak khawatir kalian kelaparan, tapi Abah khawatir kalian kekenyangan. Kekenyangan, dia tidak bisa bergerak, ya. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya diam. Jadi kita hanya bisa menciptakan boundaries, ya. Bahkan dalam buku Outliers yang saya baca itu sebutkan di kajian yang
anak saya baca itu, anak saya cerita yang sekarang usianya 19 tahun, dia bilang banyak orang salah paham soal privilege. Privilege itu tidak selalu berbentuk orang tua kaya raya, orang tua yang misalnya pengusaha. Ternyata ya hidup susah atau penderitaan itu juga privilege, karena tidak semua orang punya privilege hidup susah. Jadi ketika susah, ketika masalah, ketika menderita, itu privilege untuk kemudian menciptakan kemudahan. Karena tidak ada kemudahan tanpa kesusahan. Tidak akan pernah dikenal kemudahan tanpa kesusahan. Jadi kita tidak harus atur dimarah-marahin panjang lebar anak-anak kuliah ini kalau nggak benar kuliahnya. Tapi cukup ciptakan bunderis, limitasi dan seterusnya. Insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Jika orang tuanya TGS, ya, tapi tidak kemudian juga menyingkirkan cintanya kepada anak. Terima kasih. Ini untuk menanggapi pertanyaan bagaimana kalau anak saya nggak benar kuliahnya.